Halo guys, selamat siang semua. Kembali lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan pastinya masih bersama gue Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Momen kali ini gue dikasih pinjam mobil yang sangat istimewa ada di belakang gue. Mobilnya apa? Dan seperti apa review mobil ini dan fitur-fitur yang pasti menarik buat kalian semua bisa memakai mobil ini. Seperti apa pembahasan video ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan kalian boleh share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Kali ini gue berkesempatan spesial ingin mereview Hyundai Palisade Signature tahun 2021. Mobil ini memiliki desain yang sangat-sangat besar dan sangat mewah. Ada 3 tipe di Hyundai Palisade, ada Palisade Prime, Signature, dan Signature 4x4. Dan mobil ini Signature tipe yang 4x2 paling tertinggi. Dengan harga kisaran di angka 899 juta, untuk harga yang prime yang di bawahnya harga di kisaran 799 dan 4x4-nya di harga 1.099 juta. Wow, kalau dilihat dari segi harga, mobil ini sangat menarik karena cukup tergolong sangat murah. Dari segi desain mobil ini kelihatan seperti desain mobil-mobil Eropa atau Amerika. Ya, kelihatan desainnya lebih keker, lebih besar dan pastinya memikat di mata. Hyundai Palisade dari tampak depan sudah terlihat sangat mewah sekali. Dia mempunyai grill yang cukup besar dan mempunyai aksen yang menurut saya ini desainnya bagus banget. Ada logo Hyundai di tengah yang sangat besar dan dia punya lampu yaitu proyektor LED. Dia ada 3 titik dan semuanya LED guys. Jadi bisa dilihat mobil ini sudah mewah sekali dan pastinya penerangannya pun juga cukup. Ada satu tarikan lurus yang menurut saya ini juga keren banget. Lampu DRL LED di saat malam hari menambah kesan mewah di mobil ini. Kita lihat cek mesin mobil ini. Dari segi mesin, Hyundai Palisade dipasangkan dengan tipe mesin yang sama dengan Santa Fe. Dari segi kap mesin dia sudah pakai peredam, kemudian mesinnya pun sudah ditutup dan warnanya sudah sewarna dengan bodi, sudah dicat hitam dan dengan spesifikasi di bawah ini. Dari segi ban, dia memiliki ring 20 dengan profil ban 245/50 pasti R20. Desain peleknya pun juga kelihatan besar dan mewah dan dipasangkan ban di Bridgestone Dueler HP Sport A5. Jadi mempunyai ban yang juga gripnya juga cukup mumpuni di segala medan. Ya, mobil ini peleknya keren banget karena juga two-tone color, ada aksen warna silver dan ada aksen warna grey. Jadi kelihatan mobil ini besar sekali. Dari segi pengereman pun depan juga sudah cakram dan di belakangnya pun juga sudah memakai cakram. Dari segi samping, mobil ini memikat mata saya sekali karena dia mempunyai desain dan lekukan yang keren sekali. Dari segi sen dia sudah mempunyai lampu sen yang beda desainnya dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Sangat besar dan ada satu di sebelah sini. Jadi sehingga pandangan
orang melihat lampu sennya juga cukup jelas sekali. Ada tarikan list chrome yang dibagi dua sisi dari bawah sampai pintu baris kedua, dan list chrome yang di atas dia tarikannya sampai pilar terakhir. Ini sangat berbeda dibandingkan mobil-mobil pada umumnya karena desain dari Hyundai ini sangat menarik. Di sisi atas ada roof rail yang kalian bisa pasangkan kalau kalian mau pasang roof rack di bagian atas. Dari segi handle pintunya pun dia sudah dilengkapi dengan ada lampu di bagian bawah, jadi di saat malam hari kelihatan lebih keren, dan di bagian bawahnya pun juga ada lampu, jadi saat malam hari pun menerangi lampu jalanan di bawah. Kuncinya keyless, dan jadi tinggal kalian pencet saja, otomatis spionnya akan tutup dengan sendirinya, dan jika kalian ingin membuka dan spionnya akan terbuka dengan sendirinya. Dan kalian bisa dengan mudah langsung mengakses ke bagian dalam kabin Hyundai Palisade. Kita cek ke bagian belakang mobil ini. Dari sisi belakang Hyundai Palisade 2021, kelihatan mobil ini berbeda sekali dengan SUV pada umumnya. Lekukannya pun besar, ada tulisan Palisade di sini, ada logo Hyundai, dan dia mempunyai spoiler yang cukup besar di bagian belakang. Antena sayangnya masih model yang tongkat ke atas begitu, dan dia ada logo 2.2D yang artinya mobil ini bermesin 2200 dan berbahan bakar diesel. Ya, kalau sudah dikenal dengan diesel pasti bertenaga dan irit. Dari sisi lampu, dia memiliki lampu semuanya LED. Dari segi pengereman, lampu sen, lampu malam dia sudah LED, dan lampu mundurnya dia ada di bagian bawah. Wow, keren sekali mobil ini dan pasti sangat memikat mata. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang yang menambah keamanan dan kenyamanan di saat kalian parkirkan mobil ini, karena dia mempunyai dimensi yang cukup besar, dan pastinya ada satu buah kamera mundur. Ada satu fitur yang menarik yang mungkin belum ditemukan di mobil lain, yaitu untuk membuka bagasi ini biasanya kan bisa pakai kick sensor. Dia mempunyai cara yang berbeda. Cukup teman-teman dekatkan badan kalian dan pintu bagasinya dia akan terbuka dengan sendirinya. Ya, itu satu fitur yang menambah kesan berbeda di mobil ini. Di bagian belakang bagasi mobil Hyundai Palisade ini bisa menampung 7 penumpang. Ya, dia memiliki 3 baris, dan space-nya jika teman-teman buka semuanya, dia masih mempunyai space bagasi yang cukup besar, masih bisa masuk koper medium maupun koper kecil. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan space yang lebih besar lagi, cukup dengan satu tarikan di sini, dan dia bisa melipat secara 60 dan 40. Semuanya langsung rata rantai. Dan yang memiliki karpet yang kalian bisa juga atur sedemikian rapinya, jadi sehingga kalian memiliki bagasi yang cukup rapi. Jika kalian juga space-nya juga kurang, ada satu tombol fitur yang menarik di bagian sebelah sini, yang jika kalian pencet, ya, bisa membawa stick golf mungkin yang cukup panjang, atau sepeda, atau apapun yang kalian bisa masukkan dalam kapasitas yang lebih besar di dalam mobil ini. Sekarang saya udah berada di dalam kabin baris kedua Hyundai Palisade ini. Emang mobil ini didesain khusus untuk passenger oriented karena emang dia mempunyai legroom yang sangat besar sekali. Jadi sehingga kalian memiliki kenyamanan yang begitu nyaman di saat kalian duduk di belakang baris kedua. Fiturnya pun juga cukup lengkap guys, karena dia sudah ada bagian atas panoramik. Tapi sayangnya bagian atas yang baris kedua ini dia tidak bisa dibuka. Dia hanya sebuah panoramik. Di saat kalian malam hari kalian bisa menikmati indahnya bintang-bintang di atas. Tapi kalau saat siang, kalau saya sarani lebih baik ditutup saja, karena pasti cuacanya panas banget kalau saat kalian buka di siang hari. Dari segi jok pun juga dia juga mempunyai kenyamanan yang begitu berbeda dengan aksen berwarna merah yang menambah kesan sporty dan premium di dalam mobil ini. Dan dilengkapi dengan armrest di bagian sebelah kiri dan sebagian sebelah kanan. Tangan kalian bisa disanggah di bagian pintu sebelah sini. Semuanya pun sudah berbahan kulit dan pastinya juga sudah nyaman.
Ada satu jendela privasi lagi yang kalian bisa taruh dan sangat mudah, bisa menambah privasi di dalam kabin. Jadi jika kalian ingin bekerja atau kalian bisa tidur, jadi dari luar pun tidak begitu tampak. Di bagian pinggir sini pun juga bahannya sudah soft touch semua dan sudah berbahan kulit. Di sini soft touch dan punya handle yang berwarna silver, dan dia punya pocket di bagian sini. Dan menariknya, dia sudah mempunyai cooler seat dan heater seat di dua baris kiri dan kanannya. Jadi di dua kursi ini pun dia sudah bisa untuk ada pemanas bangku dan pendingin bangku. Ada tombol AC di bagian sini. Untuk pengaturan arah semburannya pun ada, dan temperaturnya juga kalian bisa atur secara manual di baris kedua ini. Dan ada satu power outlet di bagian bawah, jadi sehingga kalian ingin charging handphone pun juga bisa didapatkan di baris kedua. Dan di bagian atas ini dia mempunyai dua lubang AC di samping kanan dan kiri saya, dan ada lampu di bagian sini yang sudah berwarna LED. Plafonnya pun juga mempunyai bahan yang sangat-sangat enak disentuh. Dia memiliki bahan soft touch juga, berbahan bulu-bulu gitu atau fabric. Ini cukup halus sekali dan menambah kesan elegan di mobil ini. Kita cek yuk di baris ketiga bagaimana akomodasi di belakang mobil ini. Di baris ketiga mobil ini ya masih cukup manusiawi atau masih cukup enak, karena mendapatkan posisi yang tinggi saya 168 cm masih bisa tersangga dengan baik. Kalau jika teman-teman ingin mendapatkan space yang lebih besar, kalian bisa tarik di sini dan kalian masih bisa dorong sedikit, dan kalian bisa mendapatkan space kaki yang pastinya besar sekali. Ada penyangga kepala, ada headrest di bagian sini, ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada 2 buah cup holder di bagian baris kanan, dan di kiri pun juga ada 2 buah cup holder. Ada 2 lubang juga di bagian kanan dan kiri untuk USB. Jadi kalian di baris ketiga pun juga bisa ngecas handphone. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian duduk di baris ketiga. Di bagian atas di sini bahannya pun sama dengan bahan suede. Kemudian ini lampunya, ada lampu baca di bagian belakang dan sudah LED juga pastinya nih guys. Jadi bisa kalian pakai jika kalian ingin membaca buku di baris ke belakang. Dan ada satu hal yang menarik, dipikir saya ini adalah lubang AC, ternyata lubang speaker. Lubang AC di sebelah sini ada 2, jadi di baris ke belakang pun juga mendapatkan AC yang sangat-sangat enak. So kita mau langsung cek ke kabin mobil ini. Sekarang gue udah di dalam kabin Hyundai Palisade Signature 2021. Sebelumnya kita nyalain dulu guys. Kuncinya pasti sudah keyless dan dia sudah start stop engine button. Dengan satu sentuhan, mobilnya menyala dengan sempurna. Di saat kita menyalakan mobilnya, otomatis kursi ini dia akan berpindah secara sesuai dengan posisi kita mengemudi sebelumnya. Jadi menambah kesan enak. Jadi di saat kalian ingin keluar pun, space keluarnya pun lebih mudah karena kursinya akan otomatis mundur dengan sendirinya. Dan di saat mobil ini dinyalakan, dia akan menyesuaikan kembali dengan postur kalian mengemudi sebelumnya. Ada memory seat di bagian pintu sebelah sini. Jadi ada 2 slot memory seat. Jadi kalian bisa set sesuai dengan keinginan kalian berkendara. Di bagian pintu sebelah sini juga nih bahannya semua sudah soft touch. Handle-nya pun juga soft touch. Di bagian aksen power window-nya pun dia berwarna silver. Dan sayangnya dia tidak all auto untuk power window-nya. Hanya di sisi driver saja yang power window-nya sudah otomatis. Di sisi penumpang baris ke depan atau di baris ke belakang, dia belum otomatis power window-nya. Ada pengaturan retractable di bagian sini. Untuk pengaturan mirrornya juga ada pengaturan di bagian sebelah kanan. Dan untuk membuka dan menutup ada di pintu sebelah kanan. Di bagian sini, di bawah AC sebelah kanan, dia ada tombol untuk auto leveling. Jadi lampunya pun bisa kalian atur sejarak panjang atau dekatnya lampu ini. Kemudian di bagian sebelahnya ada untuk illumination di dalam kabin, untuk keterangan dan kegelapan lampu di dashboard. Kemudian yang menarik adalah blind spot monitoring. Jadi blind spot monitoring ini untuk
fungsinya di saat kalian berkendara, dia akan memberikan warning di saat ada kendara dari sebelah kanan atau sebelah kiri jika ingin mendolimi kalian. Jadi dia akan nyala di bagian spionnya. Kemudian ada parking brake di bagian sebelah sini, dia sudah otomatis, dan ada tombol hold, dia untuk membuka dan menutup pintu bagasi bagian belakang secara otomatis. Dari setir, pastinya dia sudah berbahan kulit dan enak sekali digenggamnya. Dia setirnya juga sudah bisa diatur tilt dan teleskopiknya, jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian mengemudi. Kemudian di bagian sebelah sini ada audio steering switch, ada Bluetooth teleponi, ada untuk penggantian track dan mode di bagian sini, dan dia sudah memiliki cruise control di bagian sebelah kanan. Ini tombol ini untuk mengatur MID di speedometernya, jadi kalian bisa atur, lightnya pun juga kalian bisa atur secara sesuai dengan keinginan kalian, dan banyak sekali fitur-fitur yang menarik dipasang di mobil ini. Nah, yang bikin saya berkesan juga adalah di bagian tengah ini. Tombol untuk tuas persnelingnya sudah berbeda dan kekinian sekali. Dia udah tidak pakai tuas-tuas model tarik, tapi melainkan dengan mereka ganti dengan tombol D untuk pengemudi drive, kemudian N untuk netral, R rear untuk mundur, dan ada P untuk parkir. Di saat kalian ingin mengemudi secara manual, kalian juga bisa menggunakan pedal shift di bagian setir sini. Jadi kesannya sudah lebih mobil masa depan hanya dengan cukup menekan tombol-tombol di bagian sebelah sini. Ada heater seat dan cooler seat di bagian baris penumpang, dan bagian dari pengemudi juga ada heater seat dan cooler seat. Kemudian ada tombol kamera. Awalnya saya berpikir ini kamera 360 atau kamera 360. Ternyata dia bukan, karena dia belum memiliki kamera 360. Harusnya mobil berbasis besar seperti besar ini, dia harus sudah dilengkapi kamera 360. Kamera tombol view ini dia untuk di saat kalian posisi D, kalian bisa pencet dan kalian bisa lihat kamera di belakang. Jadi hanya kamera belakang yang kalian bisa lihat di layar. Jadi di saat kalian jalan pun kameranya otomatis dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau dia rear, dia juga akan menyala dengan sendirinya. Di sini ada auto hold di saat kalian mengemudi, terus kemudian kalian nyalakan auto hold. Di saat lampu merah, dia akan bisa mengerem sendiri tanpa kalian harus pindahkan ke N. Jadi dia bisa otomatis mengunci atau mengerem di saat lampu merah. AC dual zone, lengkap dengan pengaturan arah semburan, kemudian sudah lengkap. Bagian atas pun juga sudah dilengkapi dengan spion yang auto dimming. Jadi di saat kalian di tol malam-malam ada orang yang ngedim dari belakang, dia bisa meredam cahaya dengan efisien. Sun visor sudah dilengkapi lampu dan kaca, begitupun yang di baris penumpang sudah dilengkapi lampu dan kaca di bagian sini. Kemudian di sini ada lampu LED untuk menerangi kabin, kemudian ini untuk lampu kabinnya juga udah menggunakan LED, dan ada dua tombol di bagian atas ini untuk membuka dan menutup panoramik sunroof di baris kedua. Jadi yang tombol di bagian atas ini dia menutup dan membuka panoramik di bagian baris kedua. Sedangkan yang di bagian sini dia untuk menutup dan membuka sunroof yang ada di baris pertama. Tapi sayang banget sunroofnya tidak besar dibandingkan Santa Fe yang sunroofnya pun cukup besar. Tapi cukuplah untuk menerangi atau memasukkan udara di saat kalian di daerah yang cukup dingin. Jadi jika ingin kalian menutup, tinggal satu sentuhan lagi dia akan tutup dengan sendiri, dan kalian harus tarik ini. Seperti itu sih guys. Dan satu menarik lagi untuk membuka ini ada laci bagian sini, kalian bisa taruh handphone, bisa taruh kunci di bagian sini. Tapi jika kalian ingin buka, kalian tinggal tekan dan dia akan membuka secara perlahan layaknya mobil-mobil mewah pada umumnya. Ini untuk cup holder di bagian sini, jadi bisa ditaruh, dia bisa diumpetin secara seperti ini, dan kalian juga kalau ingin membuka ada tombol di bagian sini. Jadi kalian bisa taruh cup holder di sini, kemudian ada USB bagian sini, dan ada power outlet di bagian bawah laci sini. Jadi memiliki tempat penyimpanan yang cukup banyak sekali.
Lacinya pun sudah soft opening, pastinya udah enak. Dia memiliki bahan yang semua sudah soft touch. Layarnya pun, multimedianya pun sudah pasti dia memiliki Bluetooth, aux in, dan lengkap sekali di layar monitor ini. So, kita mau langsung cobain berkendara pakai Hyundai Palisade ini. Kita mau tahu akselerasi seperti apa, kenyamanannya seperti apa. So, langsung aja kita cobain mobil ini. Sekarang saya udah berada di dalam kabin Hyundai Palisade Signature 2021. So, kita mau langsung cobain berkendara pakai mobil ini. Tapi sebelumnya kita coba pakai safety beltnya dulu biar lebih aman dan lebih nyaman pastinya. Dan di mobil ini ada 4 tipe mode berkendara. Drive mode-nya dia bisa dari Smart, Eco, Comfort, dan Sport. Kita mau cobain satu persatu nih guys, dari Smart dulu. Karena Smart itu biasanya tipe yang paling nyaman, paling enjoy dalam berkendara. Kita coba dulu ya, akselerasinya seperti apa dalam memakai mode Smart ini. Ya, kita coba dulu ya, sedikit lebih santai. Tidak terlalu banyak akselerasi yang begitu memukau di mobil ini. Kita coba tarik ya dengan mode Smart, dengan mode Comfort. Apakah dia bisa Smart? Wah, torsinya sih kurang begitu ada ya, karena emang ini dikhususkan untuk lebih ke Smart dalam arti hal untuk nyaman, kenyamanan, enjoy, dan lain sebagainya sih, untuk mode-mode santai lah. Kita coba ke Eco. Ke Eco mungkin lebih ekonomis, BBM lebih irit, dan tarikannya pun saya rasa sih mirip-mirip dengan mode Smart kan. Coba ya. Ya, turbonya pun sangat mirip juga. Tidak begitu, akselerasinya tidak begitu sekencang mungkin kalau kita pakai mode Sport ya. Jadi emang dia lebih nyaman kalau untuk dipakai hari-hari, dipakai untuk dalam arti hal mode-mode santai, kemudian dipakai untuk hal-hal yang dipakai lebih enjoy untuk mengemudi. Tapi kita mau coba dulu untuk pakai yang mode Sport aja langsung ya. Kita pakai mode Sport langsung. Kita coba nih pakai mode Sport. Akselerasi seperti apa? Kita coba kickdown langsung. Bisa langsung nyeprin guys. Ini nyeprin banget nih guys. Wah, gila, ini enak banget nih guys. Wow, ini nyaman sekali guys. Ini bisa nyeprin langsung. Karena kalau dia pakai mode Sport, torsinya langsung terbentuk di RPM bawahnya pun juga tarikannya pun sangat enak sekali. Gila banget sih kalau udah pakai mode Sport sih, ini mobil sangat sekali rekomendasi banget sih, dan pasti nyaman banget dan enak banget. Wow. Mode Sport sangat the best buat kalian yang ingin memiliki performance atau hal-hal yang menarik di mobil ini. Pakailah mode Sport. Tapi ya pastinya biasanya konsumsi bahan bakarnya pun sedikit lebih boros dibandingkan kalau kalian pakai mode Smart atau Eco. Tapi kita coba nih guys, kalau di mode Comfort apakah mobil ini bisa nyeprin juga? Kita coba. Agak sedikit bisa spin, tapi tidak sebanyak Sport tadi ya. Karena kalau Sport itu emang dia akselerasinya atau tarikan tenaga bawahnya pun sudah berasa banget sih. Dan posisinya mengemudi pun nyaman karena bisa diatur setnya juga electric seat, bisa maju mundur pun juga electric seat, turun naiknya pun juga bisa electric seat, bisa ada lumbar supportnya juga, jadi menambah kesan nyaman juga di posisi, dan dia juga ada bucket seat untuk bangkunya, dan setirnya pun enteng sekali nih guys, bener-bener enteng sekali untuk kategori mobil besar dibandingkan
sekelasnya. Jadi ini memang mobil super nyaman sekali, super enak sekali, super segalanya ada di mobil ini sih. Wah, gak sangka sih mobil seperti ini harusnya di angka 2 miliar mungkin ya, tapi Hyundai bikin hanya di angka di bawah 1 miliar, lebih tepatnya 900 juta kurang. Ya, jadi ini mobil sangat worth it sekali, sangat comfortable sekali, dan pastinya sangat menarik sekali untuk kalian ajak keluarga, mungkin berjalan keluar kota dalam radius yang cukup panjang. Mobil ini pasti sangat nyaman sekali jika dipakai. So, langsung aja bisa kalian menjadi pilihan utama buat kalian memilih mobil-mobil SUV 7-seater berbahan bakar diesel, karena dia memakai mesin yang sangat enak sekali untuk dieselnya. Kita coba. Mantap sekali. Langsung aja segera buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lengkap nanti di akhir video, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan. Oke guys, buat teman-teman yang ingin mendapatkan Hyundai Palisade atau mobil-mobil Hyundai lainnya, banyak sekali, ada Hyundai Kona elektrik dan Santa Fe, dan banyak sekali Hyundai Noida yang pasti sangat berkualitas. Bisa hubungin ke mana nih Pak Eko? Ya, saya Eko Yulianto dari Hyundai Sawah Besar. Jadi untuk keperluan unit mobil Hyundai-nya bisa saya bantu. Nanti untuk test drive juga bisa saya bantu. Dan saat ini yang bisa dilihat, kita arahkan untuk info mengenai Hyundai Palisade Signature. Oke. Nah, untuk harga sendiri berapa Pak Eko? Oke, yang Hyundai Palisade Signature ini on road-nya di 899 rupiah. 899 juta ya, OTR-nya ya Pak ya? On the road. Udah on the road ya, oke. Seperti itu. Jadi ada tipe yang terbawahnya, yaitu tipe Prime, di on the road 799 juta. Oke. Dan yang paling tertinggi untuk Signature AWD, itu 4 WD, on the road-nya 1 miliar 99 juta. Ya. Dan untuk tipe warna tuh ada berapa Pak? Pilihan warnanya? Nah, warna, kalau mobil Palisade. Oke. Seperti yang dilihat, ada hitam, putih, grey, dan biru. Oh, dari warna biru. Ada 4 warna ada 4 yang warna, kita ya? Siapkan. Siap, berarti mobilnya juga bisa di test drive. Betul. Test drive juga dilayanin ke seluruh Jabodetabek apa? Siap. Jabodetabek ya? Siap. Bisa ke kantor bisa atau ke rumah. kantor. Siap, mantap. Nomor telepon Pak Eko dong, sebutin. Oke. Kalau untuk info dan test drive bisa hubungi saya Eko Yulianto di 0813 111 43086 atau di Excel 0878 111 43086. Oke, buat informasi lebih lengkap kita tulis di bawah ini. Terima kasih Pak Eko sudah boleh membinangkan mobil Hyundai Palisade-nya. Mudah-mudahan mobilnya juga terus menjadi favorit nih. Siap. Ya, terima kasih ya Pak Eko. Sampai ketemu. Yuk. Demikian review singkat tentang Hyundai Palisade Signature 2021 pada kali ini. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye. Tempête, encore de goût de ma mère, je sais.